hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yang sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mempengaruhi ibadah kita, yaitu bagaimana kita bisa mencintai Allah dan bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan kelezatan ibadah yang sangat luar biasa. Kenapa dia beribadah? Bukan hanya sekedar melepaskan beban, tapi dia ada kerinduan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Demikian juga kalau seorang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka mudah baginya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Qayyim tatkala menyebutkan tentang mahabbatullah, dia mengatakan mahabbatullah adalah hakikat daripada ikhlas. Hakikat daripada ikhlas adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah baginya untuk ikhlas. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan yang lainnya. Yang dia fokus adalah bagaimana dia bisa beribadah dengan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas darinya segala keinginan duniawi, karena fokusnya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka tentunya Allah akan berikan dia perhatian khusus. Allah akan menolongnya, Allah akan permudah urusannya, Allah tidak akan meninggalkannya, ya. Dan banyak hal-hal yang akan dia peroleh kalau dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui agar bisa kita belajar untuk mencintai Allah dan agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 ibadah hati yang disebut oleh para ulama dengan arkan al-ibadat al-qalbiyah, rukun ibadah hati. Yang 3 ibadah hati tersebut adalah al-khauf wal raja wal mahabbah, yaitu rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ini ibadah yang agung. Ya, takut kepada Allah ibadah yang agung. Berharap kepada Allah adalah ibadah yang agung dan cinta kepada Allah juga merupakan ibadah yang agung. Sering kita dalam kehidupan kita sehari-hari tatkala beribadah, kita bisa menggandengkan, merangkai antara khauf dan raja. Ya, dan ini adalah suatu yang sangat indah tatkala seorang beribadah kepada Allah, dalam hatinya ada al-khauf, takut kepada Allah, dan juga ada ar-raja. Jadi inilah ciri orang-orang saleh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam Al-Qur'an, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Kata Allah, dan apakah seorang yang di malam hari dia berdiri rukuk dan sujud, salat malam, ya. Kenapa? Dia takut kepada Allah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah. Dia takut kepada akhirat. Wa yarju rahmata rabbih. Dan dia berharap rahmat dari Allah. Di sini dia menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Allah muji orang seperti ini. Ya, kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Tatkala Allah menyebutkan tentang para anbiya, Allah menyebutkan sifat-sifat mereka, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka berdoa kepada kami dalam kondisi raghaban wa rahaban, dalam kondisi berharap dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah memuji orang-orang yang menggabungkan antara takut dan berharap. Dan kita bisa sering seperti itu. Berapa sering kita salat, kemudian kita berdoa, kita khawatir doa kita tidak diterima, tapi kita berharap agar doa kita diterima. Kalau kita berhaji, kita sangat melepaskan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kekhawatiran jangan-jangan haji kita tidak mabrur. Dan sering dalam benak kita seperti itu. Dan ini adalah suatu keindahan dalam ibadah. Tetapi lebih indah lagi kalau kita masukkan dalam hati kita ada mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tadi saya katakan di awal pengajian akan ada kelezatan yang kita rasakan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda antara seorang yang pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah karena dia takut
Ya, kalau dia tidak berjamaah mungkin salatnya tidak diterima. Kalau tidak berjamaah mungkin dia berdosa. Ya. Dengan dia berharap dengan saya berjamaah maka pahala salat saya 27 kali lipat. Ini bagus. Ya, tetapi dia seakan-akan masih ada beban tatkala melangkahkan kakinya menuju salat berjamaah. Tetapi beda tatkala dalam hatinya rasa cinta, ingin salat. Ingin merasakan kelezatan sujud di masjid, bermunajat kepada Rabbul Alamin. Maka langkah kaki dia menuju ke masjid lain rasanya, ya. Makanya di antara 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Kenapa? Dalam hatinya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang kalau sudah dalam hatinya ada cinta kepada Allah, maka dia akan merasakan ibadahnya berbeda. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tatkala kita beribadah kita bukan cuma ada khauf dan raja, tetapi kita masukkan dalam hati kita juga mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, azzani Allah wa iyyakum, rahimakumullah. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan sifat-sifat cinta Allah kepada hamba-hambanya. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya dalam Al-Quran Allah mengatakan, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Artinya Allah mengkabarkan bahwasanya Allah bisa mencintai hambanya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Dalam ayat yang lain, wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang berbuat ihsan, itu orang berbuat baik kepada orang lain. Ya, orang yang tatkala beribadah seakan-akan melihat Allah atau seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala beribadah, fokus beribadah, maka Allah cinta dengan orang yang seperti ini. Demikian juga fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia takut kepada Allah meskipun dalam kesendirian, tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis juga sangat banyak. Ya, Nabi sering berkata, ahabul a'mal ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah begini-begini. Ya, sungguhnya Allah mencintai amalan ini dan ini. Ya, banyak amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang barang siapa melakukannya, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya Allah selain bisa dicintai, Allah juga mencintai. Hamba-hamba mencintai Allah, ya. Dan Allah juga mencintai para hamba. Ya. Dan ini berbeda dengan akidah Ahlul Bid'ah. Adapun Ahlul Bid'ah yang mereka sudah terkontaminasi dengan filsafat, mereka menyatakan Allah tidak bisa mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Ya, kata mereka, Allah tidak bisa mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Terus kalau ada ayat-ayat mengatakan Allah mencintai, oh maksudnya bukan begitu. Maksudnya Allah berkehendak kebaikan, tapi Allah tidak mencintai. Ya. Jadi mereka mentakwil al-mahabbah dengan iradah misalnya. Iradatul ihsan lil abd. Allah menghendaki kebaikan bagi sang hamba. Cinta tidak boleh kita bilang Allah mencintai. Mereka punya syubhat akal, syubhat yang mereka virus filsafat, kata mereka. Kalau suatu mencintai yang lain harus ada kesamaan. Tidak mungkin suatu mencintai yang lain kecuali ada kesamaan. Dan ini tidak benar. Ya. Betapa banyak manusia ya, cinta dengan hewan misalnya, suka dengan hewan tertentu. Ya. Tidak harus ada kesamaan. Ya. Seorang suka dengan benda tertentu, ya, tidak harus ada kesamaan antara yang mencintai dengan yang dicintai. Ya. Dan ini akidah yang sangat buruk tatkala memutuskan harapan bagi para hamba bahwasanya Allah tidak mungkin dicintai dan Allah tidak mungkin mencintai. Yang pertama mencetuskan akidah ini adalah Ja'ad bin Dirham. Ya, Ja'ad bin Dirham gurunya Al-Jahm bin Safwan. Dia mengingkari sifat mencintainya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwasanya Inna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wa lam yukallimillahu Musa taklima. Kata dia,
Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Dia menolak dua sifat, sifat al-mahabbah, sifat cintanya Allah, dan sifat kalam, sifat berbicaranya Allah. Dengan logika dia, dengan otaknya yang teracun dengan filsafat, maka dia menolak dua sifat ini. Maka akhirnya Ja'ad bin Dirham dibunuh oleh Khalifah Khalid Al-Qasri tatkala Idul Adha. Dia mengatakan kepada rakyatnya, ya ayuhan nas, dhahu dhahayakum taqabbalallah. Wahai manusia sekalian, sembelihlah sembelihan kalian, kambing-kambing kalian, unta-unta kalian, sapi-sapi kalian. Semoga Allah menerima amal ibadah kalian. Fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham. Adapun saya akan memenggal Ja'ad bin Dirham. Fa innahu qala, sungguhnya dia berkata, lam yattakhidillahu Ibrahim khalila wa lam yukallimillahu Musa taklima. Dia mengatakan Ibrahim tidak pernah dijadikan kekasih oleh Allah, dan sungguhnya Musa tidak pernah diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mengingkari dua ayat. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Kekasih. Berarti Ibrahim jadi kekasih Allah. Berarti Allah cinta kepada Ibrahim enggak? Cinta kepada Ibrahim. Dan juga dalam ayat wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan sungguh-sungguh pembicaraan. Kata dia, Musa tidak pernah berbicara dengan Allah. Allah tidak pernah bicara dengan Musa. Dan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Maka dia telah kufur kepada Allah, akhirnya dipenggal oleh Khalifah Khalid Al-Qasri rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan inilah akidah yang dibawa oleh Ja'ad bin Dirham, diwariskan oleh Jahmiyah, kemudian diwariskan oleh Ahlul Bidah yang lainnya. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak mungkin mencintai dan Allah tidak mungkin dicintai. Namun akidah ini alhamdulillah, ya, Allah tidak mungkin mencintai dan Allah tidak mungkin dicintai, tidak diterima oleh masyarakat secara umum. Kita masyarakat Indonesia secara umum sering kita mengatakan Allah sayang sama kita, iya enggak? Kita masih disayang Allah. Kalau kau ingin disayang sama Allah, sama, sayang, cinta. Kalau kau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa sering masyarakat mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering masyarakat dengan mudahnya mengatakan kalimat tersebut. Berarti kau masih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sering, dan tanpa ragu-ragu mereka mengucapkan kalimat tersebut. Ya, Allah mencintai, ya, Allah dicintai, dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan fitrah masyarakat. Kan dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mencintai, Allah mencintai, Allah mencintai. Makanya cinta tersebut bisa datang dari dua belah pihak. Allah bisa mencintai sebagaimana hamba bisa mencintai Allah, Allah juga bisa mencintai hamba. Contoh dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "May yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah akan ganti kalian dengan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dua belah pihak. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai apa? Allah dalam Al-Quran. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW dalam perang Khaybar, waktu itu Nabi membawa pasukan melawan orang Yahudi. Orang Yahudi mereka bermarkas di Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Setelah mereka diusir dari kota Madinah, mereka banyak yang lari ke Khaybar. Dan di Khaybar ada 9 benteng untuk dikalahkan berat, ya. Benteng Yahudi, mereka bersembunyi di benteng-benteng mereka. Sehingga Nabi melakukan perlawanan yang sangat alot. Tidak menang-menang. Sampai satu hari Nabi SAW berkata, "La utiyana rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Yaftahullahu ala yadayhi." Kata Nabi, besok saya akan berikan bendera peperangan. Dia akan menjadi pemimpin dalam peperangan. Bendera ini akan saya berikan kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Nabi kasih predikat. Orang tersebut besok akan mendapatkan bendera. Orang tersebut memiliki predikat mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hari itu para sahabat waktu mendengar perkataan Nabi, semua ingin menjadi pemimpin tatkala itu. Bukan ingin jadi pemimpin karena memimpin, tetapi ingin menjadi pemimpin perang supaya mendapatkan predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini predikat cita-cita para sahabat. Ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya tidak pernah berkeinginan menjadi pemimpin kecuali hari itu. Saya tidak pernah berkeinginan menjadi pemimpin kecuali hari itu, supaya mendapatkan predikat dicintai oleh apa? Allah dan Rasulnya. Impian setiap muslim. Maka fabatan nasu lailatahu, ya.
Orang-orang pada malam tersebut mulai mikir-mikir siapa besok. Kulluhum yarju an yu'ta. Semua sahabat ingin dapatkan bendera tersebut. Ngobrol siapa. Akhirnya tatkala tiba pagi hari semua datang. Siapa tahu dia dikasih. Semua datang ingin dapat bendera tersebut. Karena kalau dapat bendera berarti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nabi cari-cari kok enggak ada orang, semua datang. Nabi mengatakan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Nabi ingin kasih bendera itu kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ternyata dia lagi sakit. Wa yashtaki ainaihi. Dia sedang matanya sakit, tidak bisa melihat, maka Nabi suruh didatangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ali bin Abi Thalib pun datang. Fa basaqa fi ainaihi. Nabi pun meludahi kedua matanya. Dengan berkat ludah Nabi berdoa, akhirnya sembuh. Ka'allam yakun bihi waj'un. Sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Tidak ada sisa-sisa merah mata, benar-benar sembuh. Lalu Nabi memberikan bendera tersebut kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ternyata lelaki tersebut yang mendapat predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini dalil bahwasanya ya, seorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah mencintai dan Allah dicintai. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu kata para ulama, Anda dicintai oleh Allah. Itu adalah anugerah terbesar yang Anda dapatkan. Lebih daripada anugerah dunia, lebih daripada anugerah ya, kesehatan, lebih daripada anugerah keluarga, anugerah rumah dan yang paling anugerah paling besar adalah engkau bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Allah sudah mencintaimu, sudah. Kau tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak akan disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, pertanyaan seorang kepada seorang yang lain. Dia bertanya, apakah dalam Al-Quran ada dalil bahwasanya orang yang mencintai tidak akan menyakiti yang dicintai? Apakah dalam Al-Quran bahwasanya orang yang mencintai tidak akan menyakiti kekasihnya? Maka dijawab ada dalam Al-Quran. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Kami ini kekasih-kekasih Allah. Artinya kami dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bantah mereka. Di antara bantahannya kata Allah, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian wahai Yahudi Nasrani kekasih-kasih Allah, kenapa Allah mengadab kalian? Bukankah nenek moyang kalian dari Bani Israel ada yang pernah dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet? Apakah mungkin Allah mencintai seorang hamba terus hamba tersebut dari manusia dirubah jadi monyet? Enggak mungkin. Menunjukkan bahwasanya kalian dahulu ada yang tidak dicintai oleh Allah, nenek moyang kalian. Buktinya dirubah menjadi apa? Babi-babi dan monyet-monyet karena melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Bal antum basyarun mimman khalaq. Sungguhnya kalian Bani Israel sama dengan yang lainnya. Kalau berbuat amal kebajikan dicintai oleh Allah, kalau tidak berbuat kebajikan bermaksiat maka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil ya. Bahwasanya kalau Allah sudah mencintai seorang, Allah tidak akan mengazabnya. Tidak mungkin Allah mencintai Bani Israel tatkala itu kemudian mereka dirubah menjadi apa? Babi-babi dan monyet-monyet. Tatkala mereka dirubah menjadi babi dan monyet-monyet berarti Allah murka kepada mereka. Maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala orang Yahudi. Ya, mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu sehingga dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Ini dalil bahwasanya kalau Allah sudah mencintai seseorang, Allah tidak akan mengazabnya. Dan itu secara logika sangat logis ya. Bukankah kalau kita sudah cinta kepada istri kita, kita susah menyakiti hatinya? Benar atau tidak? Kalau kita bicara ngomong pilih-pilih kata, jangan sampai dia tersakiti hatinya. Makanya kalau ada istri selalu diomelin suaminya, itu cintanya dipertanyakan. Ngomel terus sama istrinya, menyakiti hati, ngomong enggak mikir, istrinya sakit hati dia enggak peduli. Berarti cintanya memang kurang sama istrinya. Sama juga kalau ada istri ngomel terus sama suaminya. Ngomel terus, ngomong asal seenaknya, enggak memperhatikan perasaan suaminya, jadi dia cintanya kepada suaminya patut dipertanyakan. Karena konsekuensi logis kalau seorang sudah cinta kepada orang lain dengan cinta yang dalam, dia tidak ingin menyakiti hati orang tersebut. Jangan sampai dia sedih, jangan sampai dia sakit. Berusaha mencari keridhaannya, ya.
Istrinya sangat disayangi, minta apa saja dia kasih. Ya. Apalagi lagi pas ngidam ya, luar biasa ya. Jadi maksud saya, itu suatu yang sangat logis. Maka demikian pula, jika Allah sudah mencintai seorang, di antara faedah yang sangat besar, Allah tidak akan mengazabnya. Dia pasti selamat dari neraka jahanam. Apakah dia diberi ujian? Iya, diberi ujian, enggak ada masalah. Tapi ujian tersebut untuk kebaikannya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya Allah kalau sudah mencintai suatu kaum, Allah cinta suatu kaum, Allah uji dia. Yang ujian tersebut untuk kebaikannya. Tapi Allah tidak akan siksa dia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya. Kenapa? Allah sudah mencintainya. Sama seperti orang tua kepada anaknya. Anaknya mungkin nakal tapi dia sayang sama anaknya. Mungkin dia jewer, mungkin dia omelin, mungkin dia marah, ya. Mungkin dikasih hukuman tertentu, tetapi sungguhnya dia cinta kepada anaknya tersebut karena dia tahu di balik hukuman tersebut, di balik jeweran tersebut, di balik omelan tersebut ada kebaikan bagi sang anak. Maka sungguh bahagia seorang yang telah mendapat predikat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya katakan anugerah yang terbesar yang didapatkan oleh seorang hamba bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum merenungkan hubungan antara manusia dengan manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, zat yang maha tinggi, yang tidak membutuhkan apapun dari hamba-hambanya, yang tidak butuh dengan ibadah antum, ya. Yang tidak butuh dengan salat antum. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang mendapat petunjuk, sungguhnya untuk dirinya sendiri. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian seluruhnya manusia dan jin dari awal sampai hari kiamat seluruhnya hatinya menjadi hati orang yang terbaik di dunia ini, semuanya hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi Allah sudah maha kaya, Allah sudah maha agung tanpa antum dan tanpa ibadah antum. Wa man yashkur fa innama yashkuru nafsi. Kalau antum beribadah adalah untuk diri antum sendiri. Wa man asaa fa alayha. Kalau antum berbuat buruk ya tanggung sendiri. Jadi Allah maha kaya, Allah maha tidak butuh dengan hamba-hambanya. Kemudian Allah bisa mencintai seorang hamba yang maha miskin, yang maha fakir, yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa zat yang maha kaya bisa mencintai zat yang maha hina dan maha rendah. Ini anugerah luar biasa. Saya kasih logika sederhana kita di dunia ini, ya. Mungkin kita punya pembantu, mungkin kita punya supir, mungkin kita punya pegawai, ya. Biasanya rasa cinta itu muncul tatkala antara seorang yang selevel. Kita cinta dengan kawan kita, teman kerja kita, relasi kita dalam pekerjaan, ya. Itu baru mungkin timbul rasa cinta kepada dia, ingin ketemu, ingin ngobrol, ingin berbincang-bincang, melepaskan rasa cinta kerinduan. Tapi hubungan seorang bos dengan pembantu saya rasa tidak demikian. Seorang bos dengan supir saya rasa tidak demikian. Dia sayang sama supir tapi tidak cinta, dia kasihan. Dia kasihan, dia suruh. Kenapa? Karena levelnya berbeda. Karena biasanya rasa cinta itu muncul di antara level yang sama. Ya, bos sama supir, bos sama mungkin tukang bersih-bersih, mungkin enggak. Ya. Kalau kasihan iya. Tapi kalau cinta mungkin tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya bisa mencintai kita-kita ini yang maha hina dan maha rendah, yang melakukan banyak kemaksiatan, yang sering membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mencintai hamba-hambanya. Maka inilah, ya, anugerah yang luar biasa dari Allah kalau ternyata seorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, ya, kita akan menyebutkan beberapa perkara-perkara yang jika dilakukan oleh seorang hamba maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tentang 10 sebab seorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata beliau, fil asbabil jalibah lil mahabbati wal mujibati laha wa hiya asyrah. Pembahasan tentang sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan bisa mendatangkan memunculkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada 10 sebab. Ada 10 sebab ya. Sebab mencintai Allah dan sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong dicatat 10 perkara ini dan kita berusaha melakukan satu demi satu agar kita bisa mencintai Allah dan bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ahaduha qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum lima'anihi wa ma urida bihi. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan berusaha memahaminya tentang makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan apa maksud ayat ini? Apa maksud kata-kata ini dalam Al-Qur'an? Katadabburil kitabil ladzi yahfazuhu al-'abdu wa yashrahuhu liyatafahhama murada sahibihi minhu. Seperti seorang dia baca buku, dia ingin tahu apa sih isi buku ini? Apa sih maksud penulis buku ini? Betapa sering kita ambil buku, misalnya kita baca novel misalnya, kita baca tulisan ilmiah misalnya, kita ingin tahu maksudnya apa sih buku ini. Kita baca dengan pelan-pelan. Kalau orang baca novel dia baca dengan asik ceritanya ya. Novel-novel cinta, novel-novel ngawur, novel dongeng, novel komik-komik dia baca dengan penuh perhatian. Dia ingin tahu alur ceritanya, dia ingin tahu apa kisahnya. Kalau perlu dia bisa ceritakan kembali apa kisahnya tersebut ya. Ya. Saya dulu ingat di zaman jahiliyah saya baca ya. Ya udahlah enggak usah diceritain. Artinya perhatian terhadap bacaan tersebut luar biasa. Itu tidak pernah kita lakukan terhadap Al-Qur'an. Masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Atau jarang kita lakukan. Saya tidak pernah, tapi jarang kita lakukan. Kenapa? Karena Bahlul tidak tahu bahasa Arab. Orang baca terjemah, dia akan merasa kelezatan. Tapi beda dengan orang yang ngerti bahasa Arab. Bahasa Arab, kemudian dia baca tafsir, dia baca luar apa sih maksud Allah? Ini kan Al-Qur'an Allah kirim buat kita lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini surat dari Allah buat kita, bukan buat yang lain, buat Anda agar Anda baca. Ya. Makanya suatu perkataan yang indah dari Ibnu Daqiq al-Aid waktu dalam Syarah Al-Arba'in Nawawiyah waktu mensyarah hadis Nabi melarang untuk menghina orang lain ya. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Nabi mengatakan cukup seorang dikatakan buruk tatkala dia merendahkan muslim yang lain. Kata Ibnu Daqiq al-Aid makna perkataan dia, bagaimana Anda menghina orang ini, saudara Anda, sementara dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan pendengaran, penglihatan, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia dikirim rasul untuk dia agar dia bisa Allah sampai kirim rasul untuk dia. Sampai Allah turunkan kitabnya untuk dia agar dia bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda menghinanya setelah Allah memuliakan dia dengan kemuliaan seperti ini? Jadi saya katakan bahwasanya Al-Qur'an ini Allah turunkan untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita baca, untuk kita pahami maknanya, untuk kita tadabburi maknanya. Ya. Makanya akhir-akhir ini saya senang dengan majelis tafsir karena saya merasakan kenikmatan tersendiri tatkala saya membaca buku tafsir. Ya. Ini kajian kitab super kitab, kitabnya kitab Al-Qur'an. Bukan kitab-kitab Al-Qur'an, kita baca. Dan ini sangat mudah menjadikan Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Anda sangat mudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Anda berusaha memahami firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak usah jauh-jauh, kita saja kalau kita menulis sesuatu terus ada orang, misalnya saya karang buku. Saya karang buku tersebut saya lihat orang pegang terus dan baca terus buku saya tersebut. Saya sayang sama orang ini, Masya Allah orang ini perhatian sama tulisan saya. Terus dia nukil perkataan saya. Ustaz Firanda bilang demikian, Ustaz Firanda bilang demikian. Saya kira-kira cinta sama dia tidak? Saya cinta orang ini, Masya Allah perhatian sama buku saya. Dia jelaskan buku saya, dia ini, dia ini. Allah Subhanahu wa taala walillahil matsalul a'la lebih utama. Kalau ada orang perhatian sama firman Allah, Allah pasti sayang sama dia. Allah pasti cinta kepada dia. Dan itulah yang jarang kita lakukan.
Kita luar biasa kalau baca novel, baca komik, ya di zaman jahiliyah dahulu kita baca dengan serius ya. Bahkan kita bangga, kamu sudah jilid berapa? Kita hafal maknanya, kita bisa ceritakan kepada orang lain ya. Kita tunggu-tunggu seri berikutnya. Sama Al-Quran enggak, baru baca sedikit ngantuk ya. Baca sedikit apa? Ngantuk. Subhanallah. Ini yang pertama. Maka sejauh mana perhatian seorang kepada Al-Quran, maka sejauh itu pula dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh itu pula dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan, mungkin saya tidak mewajibkan antum setiap hari untuk bisa tadabbur dengan baik, tapi ada saat-saatnya antum untuk dengar tafsir, baca tafsir, terutama di bulan Ramadan ya. Situ benar-benar antum fokus membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, maka antum sangat mudah mencintai Allah dan sangat mudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, as-tsani at-taqarrubu ila Allah bin nawafil. Yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, at-taqarrubu ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id. Fa innaha tuwassiluhu ila darajatil mahbubiyyati ba'da al-mahabbah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan perkara-perkara yang sunnah setelah mengerjakan perkara yang fardu. Dengan menjalankan perkara-perkara yang sunnah, maka dia tadinya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dia akan sampai pada derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak semua orang yang mengaku cinta kepada Allah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Ya, tadi orang-orang Yahudi mengaku cinta kepada Allah, ternyata cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, "Laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab." Bukan perkara intinya engkau mencintai, tapi apakah cintamu dibalas, itu yang sangat penting. Ya, percuma Anda ngaku-ngaku saya cinta kepada Allah, ternyata Allah tidak mencintai Anda. Nah, agar Anda mencapai beranjak dari derajat mencintai menjadi dicintai, maka perbanyaklah melakukan amalan-amalan sunnah. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah turunkan satu ayat dalam surat Ali Imran yang disebut dengan ayatul mihnah, yaitu ayat ujian. Tatkala banyak orang-orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah sebagaimana pengakuan kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka mana dalilnya? Mana buktinya? Buktinya apa? Fattabi'uni, ikutilah aku, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya kalau kalian mengikuti aku, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil bahwasanya seorang semakin perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi, perhatian menjalankannya, bukan perhatian dengan bid'ah-bid'ah ya. Bid'ah-bid'ah tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seorang fokus terhadap bid'ah, sunnah malah dia tinggalkan. Tidak. Kita fokus terhadap apa? Sunnah yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita menamakan diri kita ahlu sunnah, itu orang yang ahli dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berpegang teguh dengan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, ikutilah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat dalam hadis qudsi, dalam hadis al-wali yang masyhur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa ya, hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku pun mencintainya. Sampai aku pun mencintainya. Ya. Maka seorang jangan mencukupkan diri hanya dengan yang fardu. Yang fardu itu yang utama. Dia salat berjamaah, salat 5 waktu, ya. Dia puasa Ramadan, tapi yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Salat sunnah dia kerjakan, salat malam dia kerjakan, salat duha dia kerjakan, baca Quran dia kerjakan, ya. Zakat dia keluarkan, sedekah-sedekah juga dia keluarkan, yang wajib dia kerjakan, yang sunnah pun dia kerjakan. Puasa Ramadan dia kerjakan, puasa Senin Kamis dia kerjakan, puasa ya, Ayyamul Bid dia kerjakan, puasa Arafah, puasa Muharram dia kerjakan. Dengan demikian dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah.
Ya, kenapa dia cinta kepada Allah? Terus dia dekatkan sampai Allah mencintainya. Sampai Allah mencintainya. Dan kalau Allah sudah mencintainya, apa kata Allah? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Artinya apa kata para ulama? Allah beri taufik kepada dia. Allah tidak biarkan dia mendengar yang haram. Allah tidak biarkan dia melihat yang haram. Kenapa? Allah bimbing terus. Wa rijlahu lati yamshi 'alaiha. Aku menjadi kakinya yang dia berjalan di atas kakinya tersebut. Wa jadahu lati yabtishu biha. Aku menjadi tangannya yang dia memukul dengan tangannya tersebut. Dalam riwayat yang lain, wal qalbahu alladhi yaqilu bihi. Aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hatinya tersebut. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi. Aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisannya tersebut. Sehingga kalau orang sudah dicintai oleh Allah, dia ngomongnya teratur. Tidak asal komentar, tidak asal nulis ngawur, ya. Kemudian dia tidak melihat sembarangan, setiap melihat yang haram dia selalu beristighfar, dia menjauh dari hal tersebut. Dia gelisah hatinya, mendengar yang haram dia gelisah. Ya, kenapa Allah bimbing dia? Ya. Dia tidak memikirkan yang macam-macam yang Allah tidak suka, maka Allah bimbing pemikirannya. Ini kalau sudah seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, jadi ya, di antara hal yang bisa membuat seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya yang wajib, bahkan yang sunnah-sunnah terus dia kerjakan agar dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan tadi, ini di antara faedah kalau seorang sudah dicintai oleh Allah, maka dia akan dibimbing. Dia akan dibimbing oleh Allah. Dalam hadis Al-Wali tadi, dibimbing oleh Allah. Penglihatannya dibimbing, pendengarnya dibimbing, komentarnya dibimbing, statusnya dibimbing. Enggak sembarang bikin status, ya. Postingannya tidak sembarang bikin apa? Postingan. Kenapa? Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak asal ngomong, tidak asal komentar, tidak asal melihat, tidak asal mendengar, ya. Semuanya di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dalam hadis, ya, Al-Wali setelah itu mengatakan, wala in ista'adzani la in sa'alani la utiyanna. Kalau dia minta kepada aku akan kabulkan permohonannya. Wala in ista'adza bi la u'idzannahu. Kalau dia berlindung denganku, aku akan melindunginya. Yang dia minta kepada Allah, maka akan dikabulkan. Dia berdoa kepada Allah, dia menangis kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaannya. Kenapa? Allah cinta kepadanya. Allah cinta kepada hambanya. Dia minta, Allah akan kabulkan apa? Permintaannya, ya. Maka dalam satu hadis saya sudah pernah sampaikan dalam khutbah Jumat tentang kisah Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu punya saudari perempuan namanya Rubai' bintu Nadhr. Anha kanat latamat jariyah. Dia nampar seorang gadis, kemudian giginya patah, tamparan sangat kuat. Rubai' ini marah, kemudian dia tampar seorang gadis tersebut giginya patah. Akhirnya kalau gigi patah menimbulkan kisos, harus kisos dalam hukum Islam. Harus kisos, berarti giginya pula harus dipatahkan juga. Akhirnya keluarga dari Rubai' minta maaf kepada keluarga gadis tersebut. Namun mereka tidak maafkan. Akhirnya mereka menawarkan arsy, yaitu ganti rugi. Ya, sekian, satu gigi sekian, mereka tidak terima. Mereka maunya hanya dikisos. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Mereka tidak mau kecuali kisos. Akhirnya Nabi SAW didatangi dan tawaran semua itu ditolak oleh mereka, keluarga sang gadis. Akhirnya tidak ada keputusan kecuali kisos. Berarti Rubai' bintu Nadhr harus dipukul juga sampai giginya apa? Patah. Hal ini didengar oleh saudaranya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, seorang wali di antara wali oleh Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dalam perang Uhud, ya. Yang disebutkan tatkala dia meninggal maka ditemukan puluhan bekas tombak pedang di jasadnya sampai tidak dikenal tubuhnya. Sampai tidak dikenal tubuhnya, ya. Yang kenal adalah saudarinya dari jarinya. Dia ingat ini jari saudara saya. Adapun tubuhnya sudah hancur semuanya karena tikaman dan tombakan dalam perang Uhud tersebut, ya. Yang dia berkata kepada kaum Ansar, ya, la udra lakum, ya, an yusalla ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fikum syafrun yatruf. Dia mengatakan tidak ada uzur bagi kalian wahai kaum Ansar. Kalau sampai Nabi terluka, sementara di antara kalian masih ada mata yang masih berkedip. Selama kalian masih hidup, mata masih bisa berkedip, harus membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau meninggal dalam perang
Uhud tersebut. Intinya Anas bin Nadhr datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sirat faniyatu Rubaiyah. Ya Rasulullah, apakah gigi adikku atau Rubaiyah akan dipatahkan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Anas, al-qisas, kitabullah al-qisas." Ya Anas, tidak ada pilihan lain, harus dikisas. Ya. As-sinna bis-sin. Gigi dengan gigi. Gigi patah maka harus dipatahkan juga. La tuksar faniyatuha. Anas mengatakan, "Wallahi," kata dia, "demi Allah, gigi adikku tidak akan dipatahkan." Masyaallah, dia bersumpah. Demi Allah, di hadapan siapa dia bersumpah? Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, demi Allah gigi adikku tidak akan dipatahkan." Kata Rasul, "Ya Anas, al-qisas kitabullah." Ya Anas, ente mau apa? Ini Al-Qur'an. Subhanallah. Dia bersumpah, setelah dia bersumpah tiba-tiba keluarga dari gadis tersebut memaafkan. Subhanallah. Tiba-tiba keluarga dari gadis tersebut yang tadinya bersikeras untuk mengkisos, tiba-tiba memaafkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar dan mengatakan, "Inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Sungguh di antara hamba-hamba Allah, kalau ada yang bersumpah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Di antaranya siapa? Anas bin Nadhr. Demi Allah tidak akan dipatahkan giginya. Ternyata Allah kabulkan. Kenapa? Dia wali Allah. Sebagian kita sumpah bolak-balik. Demi Allah pasti menang, ternyata kalah. Misalnya. Demi Allah sudah mimpi 10 kali, ternyata kalah juga. Maksud saya, wali Allah beda. Wali Allah beda. Ya. Ini di antara kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi wali Allah dan permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan. Yang ketiga, agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawamu dzikrihi ala kulli hal, senantiasa mengingat Allah dalam segala kondisi. Selalu berzikir. Bil lisani wal qalbi, berzikir dengan lisan dan hati. Wal amali wal hal, tatkala sedang beraktivitas ingat Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi apapun ingat Allah Subhanahu wa taala. Fa nasibuhu minal mahabbati ala qadri nasibihi min hadzal dzikr, maka dia mendapatkan kadar mahabbah sesuai dengan kadar dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat engkau. Jadi, seorang selalu berzikir kepada Allah, dia akan diingat oleh Allah secara khusus. Allah mengetahui kita semua, tapi Allah tahu si fulan mengingat Allah. Lisannya selalu berzikir, dan subhanallah, zikir ini ibadah yang sangat agung, mudah dikerjakan, pahalanya besar, namun banyak orang tidak melakukannya. Kalau kita tidak biasa berzikir di dalam zaman kita ini, ya, kita paksakan diri kita untuk berzikir yang rutinitas. Zikir pagi, zikir petang, jangan tinggalkan. Zikir pagi, zikir petang, jangan apa? Tinggalkan. Habis salat subuh duduk sebentar, zikir pagi 10 menit. Ya. Kalau belum hafal ya. Kalau sudah hafal bisa lebih cepat daripada itu. Insyaallah ya. Enggak lama, 10 menit, 15 menit selesai. Petang hari waktu panjang, nanti pada asar sampai maghrib, nanti bisa zikir petang. Anda bisa zikir pagi petang, antara asar sampai maghrib. Kalau terjebak dengan kesibukan, tidak sempat, lupa misalnya, boleh pada maghrib sampai isya, enggak ada masalah. Ya. Apa alasan untuk tidak zikir pagi petang? Kalau tidak sempat baca semuanya, baca sebagian. Ini kita paksa diri kita untuk berzikir. Dan zikir yang terbaik Al-Quran. Zikir yang terbaik adalah apa? Al-Quran. Terutama dibaca dalam salat. Zikir yang terbaik salat malam. Seorang baca Al-Quran dalam salat malamnya, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperpanjang berdirinya, berlezat-lezat dengan melantunkan Al-Quran, apalagi saya mengalirkan air mata, luar biasa itu zikir yang sangat afdal. Tetapi intinya zikir banyak, alhamdulillah. Rasulullah mengajarkan zikir begitu banyak. Anda mau berzikir subhanallah silakan, alhamdulillah silakan, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ya subhanallah wa bihamdihi subhanal azim. Ya banyak sekali. Astaghfirullah, Rabbi ghfirli wa tub ilayya, dan terus banyak zikir-zikir yang Nabi kerjakan, tinggal kita membasahi lisan kita sebagaimana wasiat Nabi kepada seorang, la yazalu lisanuka ratiban min dzikrillah. Biasakan lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lisan basah dengan ghibah dan namimah. Bukan lisan basah dengan berita-berita yang tidak ada manfaatnya. Bukan lisan basah dengan komentar-komentar yang terkadang menimbulkan pertikaian dan perpecahan. Tapi lisan basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya selalu cerita bagaimana Syekh Abdul Razak hafizahullah taala
termasuk orang yang paling banyak zikir yang pernah saya lihat. Saya tidak banyak bergaul dengan guru-guru saya. Tetapi kalau Syekh Abdul Razak, berapa kali saya temani dalam perjalanan safar, kerjaannya zikir dan baca Quran. Baca Quran, baca Quran. Duh, sebentar baca Quran. Saya lagi baca Quran ya. Naik pesawat baca Quran. Lagi diobati baca Quran. Lagi di MRI baca Quran. Baca Quran di mana-mana. Zikir. Kalau enggak baca Quran zikir, tangan gerak. Hitung. Tangannya hitung. Ya. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada kelezatan dia rasakan. Beliau rasakan ya, tatkala sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu banyak di Arab Saudi. Suasana memang di sana mendukung. Ya, kalau kita jalan, orang-orang awam terkadang pakai tongkat, subhanallah, alhamdulillah, orang tua kadang supir ya. Supir berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Meskipun sekarang mulai mengalami penurunan setelah masuk dunia medsos ya. Saya pertama kali datang ke Saudi, Masya Allah ya. Anak-anak supir-supir ya. Saya masih ingat, saya waktu awal datang ke Arab Saudi, kita naik mobil dari Masjid Nabawi menuju ke Masjid Haram, ke Masjid Nabawi. Dari Jamiah, dari universitas ke Masjid Nabawi. Kita mau sholat subuh di Masjid Nabawi ya. Maka naik mobil, satu orang 2 real ya. Kita berempat atau berlima. Di tengah jalan supirnya itu dari kampus menuju ke masjid, zikir. Astagfirullah, zikir. Begitu kira-kira tinggal sekilo lagi sampai karena jarak antara kampus ke Masjid Nabawi 8 kilo. Kira-kira sudah menempuh 7 kilo, tinggal sekilo lagi, tahu-tahu mobilnya itu bannya pecah di setengah jalan. Terus dia berhenti. Dia tidak bilang, "Oh." Dia enggak gitu. Dia innalillahi rajiun gitu, ngomong santai. Terus dengan senyum dia turun, kemudian dia perbaiki terus kita bilang, "Syekh, Aboya, gimana nih? Tinggal kita bayar." Enggak usah. Apa-apa, santai aja kata dia, santai, tenang, enggak usah. Udah antum jalan aja ke Masjid Nabawi, tinggal sedikit. Enggak usah bayar. Tanpa marah-marah, tanpa ngamuk-ngamuk, tanpa ngomel-ngomel. Saya bilang, "Ustaz aja belum tentu begini." Ini padahal supir taksi. Artinya kita dapati orang seperti itu. Sekarang ada perubahan-perubahan dengan suasana medsos, internet dan yang lainnya, tentu ada perubahan. Tetapi suasana zikir di jalan itu masih ada, ya, masih ada. Seperti kalau saya jalan dengan guru-guru saya misalnya di Indonesia, kita di mobil bareng, mereka berzikir di mobil. Astagfirullah, 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 subhanallah. Kita kalau di mobil malu mau berzikir. Malu sama kawan. Nanti dibilang so alim ya. Pegang HP udah. Berita ini. Itu pembahasannya. Tidak ada zikir di. Kenapa? Belum terbentuk suasana. Seakan-akan kalau orang berzikir, seakan-akan so alim. Tidak apa-apa yang tadi dibilang so alim daripada dibilang so iblis ya. Baik. Jadi sering ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah tidak harus dengan Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an alhamdulillah. Kalau enggak ente jalan ente berzikir, tidak harus berwudu. Tidak berwudu enggak ada masalah. Dalam kondisi junub pun boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak harus ya, tidak harus mandi dulu, ente bisa berjalan berzikir kepada Allah, enggak ada masalah. Semakin Anda mengingat Allah, kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat kalian. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa wa tasannum ila mahabbihi wa in sa'ubal murtaqa. Mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dari apa yang kau cintai. Tatkala nafsumu menguasaimu dan berusaha untuk naik menuju kepada kecintaan Allah meskipun sulit untuk mendaki tersebut. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan, Anda tahu ada perkara-perkara yang Allah cintai. Lakukan meskipun itu berlawanan dengan kesukaanmu, berlawanan dengan hawa nafsumu, tapi kau tahu Allah suka ini, kerjakan. Contoh misalnya, Anda tahu bahwasanya umrah dicintai oleh Allah, tapi Anda punya uang, ingin beli sesuatu, tapi tidak terlalu perlu. Ya sudah, Anda ingin beli misalnya, Anda sudah punya mobil, ingin mobil lebih mewah, tapi Anda tahu umrah dicintai oleh Allah. Udah, uang buat umrah. Bismillah. Ya. Karena Anda tahu ini lebih dicintai Allah, Anda mengalahkan hawa nafsu Anda yang ingin punya mobil baru yang tidak begitu penting demi untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun."
Kau tidak akan mencapai kebijakan, kau tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kau menginfakkan apa yang kau cintai. Bukan sekadar berinfak, tapi berinfak yang kau cintai. Ya, Allah sebutkan tentang orang-orang yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna ala hubbihi wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai, yang mereka suka makanan tersebut, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tawanan. Allah ada sebutkan yang dia cintai. Seperti Allah sebutkan, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Dan orang yang mulia tersebut dia memberikan harta yang dia sukai. Bukan harta sembarang, harta yang dia sukai. Namun dia kalahkan kesukaannya untuk meraih kecintaan Allah, maka dia berikan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil. Ya. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan menginfakkan apa yang dicintai, memberikan apa yang dicintai. Ini bukti seorang ingin meraih kecintaan kepada Allah, dia harus berkorban dengan apa yang dia cintai. Contoh sederhana, misalnya Anda ingin berbuat baik kepada kerabat. Anda punya uang atau Anda punya sesuatu yang Anda cintai. Anda misalnya punya barang yang Anda cintai. Anda punya misalnya mobil yang Anda cintai. Anda ingin berbuat baik sama orang tua misalnya. Ya Anda kasih mobil yang Anda cintai tersebut. Anda kasih. Bukan Anda bilang, "Bu, ini mobil rusak, tapi sebenarnya bagus, cuma lagi rusak. Ibu perbaiki sedikit aja nanti jadi bagus." Itu enggak benar seperti itu. Anda kasih misalnya kasih mesin cuci, Anda bilang ini mesin cuci bagus, cuma lagi rusak, Bu. Nanti kalau ibu perbaiki, suruh kakak perbaiki, nanti bisa dipakai. Itu namanya Anda tidak mencintai, memberikan yang bukan Anda cintai. Bersedekah bagus. Beri barang-barang bekas kepada orang lain bagus, tapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Bahkan sebagian orang terkadang memberi barang-barang bekas daripada memenuhi rumah ya. Bagaimana daripada dibuang mending kasih orang. Ya itu baik, tapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut. Memberikan yang Anda cintai. Oleh karenanya para sahabat mengamalkan ayat ini dalam perkara yang sederhana. Waktu mereka bermuamalah dengan tawanan perang dalam perang Badar. Perang Badar ditawan orang musyrikin. Setelah berperang mereka kalah ditawan. Ini tadinya membunuh orang Islam. Kalah ditawan. Maka mereka menerapkan ini. Tatkala mereka membawa makanan untuk diberikan kepada para tawanan, mereka membawa roti dan korma. Yang diberikan kepada para tawanan roti. Di zaman itu roti lebih lezat daripada apa? Korma. Tetapi yang diberikan bukan korma, tapi yang diberikan apa? Roti. Sahabat makan korma. Sampai orang musyrik yang diberikan roti enggak enak, merasa enggak enak. Ini gimana sih? Kita ini ditawan, kita musyrik, ini dia kasih makanan, justru rotinya yang kasih kepada kita. Paham? Ibarat misalnya orang datang bawa bakso dan kerupuk, kemudian baksonya kasih orang, kerupuknya dia makan. Yang makan bakso enggak enak, gimana? Seperti itu ya. Kenapa? Dia melawan rasa cintanya demi untuk meraih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan kisah saya pribadi ya. Ini kisah kecil ya. Cuma saya ingat-ingat terus ya. Jadi haji kemarin saya sama istri saya hajian, alhamdulillah ya. Kemudian tanggal 10 setelah kita tawaf ifadah, sa'i haji ya. Kemudian saya cukur rambut, gundul. Istri saya dari kemarin-kemarin bilang, "Abi pingin makan ikan. Abi pingin makan ikan. Enggak ikan goreng." Ya, bosan dengan makanan di hotel ya. Nah, saya pas mau pergi menuju cukur rambut, saya lewat restoran ikan. Oh, ini nih. Lihat uang, aduh kurang tapi. Saya jalan, tenang ada korban, bisa saya pinjam duitnya. Jamaah haji yang saya bimbing ya. Saya tenang saja, alhamdulillah banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya pinjam duitnya. Ya enggak banyak, saya ingin beli 2 saya sama istri saya. Saya telepon istri saya, "Sayang, ini ada ikan, uang Abi punya uang cuma sedikit segini tapi Abi udah pinjam. Ya udah, Abi beli 2 cukup enggak?" Kata istri anak, "Tapi di kamar ada ibu-ibu yang lain 3 orang." Ayalah, enggak enak lah masa makan sendiri. Ya udah, belilah. Uang saya habis semua, saya beli dengan uang pinjaman tadi, saya beli ikan 4. Saya perhatikan ikannya itu. 1, 2, 3, yang 4 kecil, 4. Yang 4 kecil, yang 3 besar. Setelah itu saya bilang penjualnya, "Tolong jadikan 2 plastik ya." Nah, saya perhatikan lagi. Ya, yang 1 plastik ikannya besar-besar. 1 plastik besar kecil.
Ini yang besar kecil buat 3 orang tadi. Begitu saya lihat itu, tiba-tiba terbetik dalam hati saya ayat tadi. Ayat apa? Yang tadi maksudnya itu iman ta'ama ala hubbihi, mereka memberikan makan yang mereka apa? Sukai. Kapan lagi saya praktek ayat ini? Akhirnya saya pegang. Saya ingat betul, tangan kanan ikan besar, tangan kecil ikan kecil. Tangan kiri ikan kecil. Maka saya jalan menuju hotel. Terus ada berat hati memang karena saya lagi ingin makan ikan. Saya lagi ingin makan ikan. Maka saya buka pintu, saya ke istri saya dengan berat saya bilang, "Ini kasih kawan-kawanmu." Ini buat kita. Ya udah. Jadi saya enggak tahu. Akhirnya saya makan sama istri, ternyata memang kurang. Tapi maksud saya alhamdulillah, saya terapkan ayat itu ya. Contoh kecil lah. Antum tentu melakukan yang besar-besar. Mungkin antum mobil. Saya mungkin kelas ikan, antum kelasnya apa? Mobil. Tapi maksud saya bahwasanya sekecil itu pun yang saya lakukan, saya yakin Allah Maha mengetahui. Saya yakin Allah mencatat apa yang saya lakukan kalau saya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi memang di antara hal untuk bisa meraih cinta Allah, kita mengorbankan hal yang kita cintai untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh sederhana, antum bangun subuh. Subhanallah, bangun subuh apalagi kalau di sebagian negara yang 4 musim, musim dingin, subhanallah. Mau ke masjid itu berat sekali. Lagi di Madinah terkadang sampai 4 derajat, 5 derajat. Subuh itu mau ke masjid, waduh. Apalagi junub misalnya, waduh, mandi itu berat ya. Berat ya. Nah, itu antum harus lawan perjuangan ya. Bismillah ya, mandi kemudian dingin-dingin pergi ke masjid ya. Meninggalkan nikmatnya, pinginnya kita tidur. Pinginnya selimutan lagi, nanti agak siang sedikit baru kita tayamum. kemudian salat subuh di kamar ya. Tapi kita harus melawan hal tersebut untuk meraih kecintaan kepada Allah. Itu banyak, contohnya banyak sekali antum bisa dapat dalam kehidupan sehari-hari. Antum meninggalkan perkara yang antum cintai karena untuk mengharapkan cinta Allah kepada antum. Tapi kita lanjutkan yang kelima. Mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatuha wa ma'rifatuha. Hati menelaah tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu berusaha memahami apa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, kemudian perhatian terhadap hal tersebut, bagaimana aplikasi nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, berusaha mengenalnya. Wa taqallubu fi riyadhi hadhil ma'rifah wa mabadiha, dan berusaha untuk sibuk dengan hal ini ya, dengan taman-taman mengenali sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Faman arafa Allah bi asma'i wa sifati wa af'alihi ahabbahu la mahalah. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatan Allah, niscaya dia pasti mencintai Allah dan tidak mungkin dia tidak cinta kepada Allah. Ya. Walihada kata Ibnu Qayyim, orang yang sibuk mempelajari sifat-sifat Allah, semua sifat dia pelajari, nama Allah, apa makna Al-Wadud, apa makna Al-Latif, apa maknanya Al-Khabir, dia berusaha pelajari. Dia pasti cinta kepada Allah. Karena dia tahu ini luar biasa, pencipta kita ini luar biasa. Ya. Ya. Dan tadi saya katakan akan merasakan kelezatan dalam ibadah. Kalau kita dikatakan ibadahlah kepada Tuhan yang Anda tidak kenal, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan yang tidak kita kenal? Ya. Tapi kalau kita berusaha mengenal Tuhan tersebut, bagaimana keagungannya, bagaimana keindahannya, bagaimana kesempurnaannya, maka kita beribadah dengan penuh kelezatan. Dan pasti kita cintai, kita mencintai Tuhan tersebut. Makanya kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya, dia pasti mencintai Allah. La mahala, enggak mungkin enggak. Pasti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walihada kanatil mu'attilatu wal fir'auniyatu wal jahmiyatu qutta'ut tariq 'alal qulub baina wa bainal wusul ilal mahbub. Oleh karena dia kemudian membantah ahlul bidah. Kata beliau rahimahullah, makanya para penolak sifat seperti Jahmiyah, seperti Fir'auniyah, ya pengikut Fir'aun yang menolak Allah di atas, ya. Jahmiyah penolak sifat, mereka adalah qutta'ut tariq, yaitu orang yang perampok yang menghalangi orang dari jalan menuju kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin cinta kepada Allah dihalangi. Jangan belajar sifat. Sifat enggak benar. Allah tidak begini. Allah tidak memiliki sifat ini. Allah tidak mencintai. Allah tidak dicintai. Ya. Allah tidak di atas ya. Allah tidak di mana-mana ya. Repot. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Ya. Sementara di antara kenikmatan surga melihat wajah apa? Allah. Sehingga dia menghalangi orang dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebab terbesar menurut saya, wallahu a'lam bishawab ya.
yang buat seorang sangat mudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu belajar. Perlu belajar tentang tauhid asma wa sifat. Ya, apa nama-nama Allah pelajari. Al-Ghafur maknanya apa? Ar-Rahim maknanya apa? Ya. Kemudian nama-nama Allah seluruhnya. Ar-Razzaq maknanya apa? Dengan mengenal nama-nama tersebut, seorang akan pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang keenam, as-sadis, musyahadatu birrihi wa ihsani wa alaihi wa ni'amihi al-batinah wa dhahirah. Berusaha menyaksikan kebaikan Allah dan perbuatan ya ihsan Allah dan karunia Allah, nikmat-nikmatnya baik yang batin maupun yang zahir. Ingat hal-hal tersebut. Fa inna hada'iyatun ila mahabbatihi. Karena ini mengingat hal ini, merenungkan tentang nikmat Allah, baiknya Allah kepada hamba-hambanya, akan memotivasi dia untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, ya, nikmat hidayah, nikmat mengenal sunnah, nikmat ikut pengajian. Sementara orang betapa banyak orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, buang-buang waktu mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyembah berhala, banyak orang menyembah sapi, banyak orang menyembah nabi. Banyak orang ateis tidak percaya sama Tuhan. Bagaimana sengsaranya kehidupan mereka, bagaimana hati mereka kosong. Ya. Kita lihatlah bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Antum bisa pergi ke negara-negara Eropa, lihat bagaimana kehidupan mereka. Kasihan. Ya. Bagaimana indahnya Islam. Ya. Sampai ada orang masuk Islam di Eropa gara-gara dia melihat seorang ibu, ya. Waktu didorong oleh anaknya, ibunya enggak, pokoknya yang naikkan ke terus dorong anaknya, yang menuntun ibunya anaknya, semua yang menyediakan makan anaknya, yang menyuapi anaknya, dia heran. Ini ya, siapa ibu ini? Apakah ratu? Ibu biasa. Tapi anaknya berbakti kepada apa? Ibunya. Itu tidak didapatkan di negara kafir. Negara kafir mana? Anak-anaknya pergi semua. Ibunya nanti sudah tua, pakai bawa anjing. Temannya adalah apa? Anjing. Kemana-mana bawa anjing. Kasihan. Dan saya lihat dengan mata saya sendiri bagaimana banyak orang tua seperti itu. Kakek tua yang dia pegang apa? Anjing. Nenek tua yang dipegang apa? Anjing. Anak-anaknya entah kemana pergi. Kalau sakit tidak ditengok. Sampai saya ada perawat kerabat saya, dia bilang, "Ustaz, iya. Jadi anaknya sampai telepon saya, wahai perawat, kamu jangan telepon saya kecuali bapakku mati." Ternyata waktu bapaknya sedang sakit parah, keluarga saya ini telepon. Kata dia, "Fulan, bapakmu lagi sakit parah." "Udah mati belum?" "Belum." "Kenapa telepon saya?" Saya bilang kalau udah mati baru telepon. Coba kalau orang muslim yang sakit yang datang, keluarganya, tetangganya, semuanya datang, penuh turun kamar dengan orang-orang. Islam indah luar biasa. Sehingga mereka akhirnya perlu membuat namanya Hari Ibu setahun sekali. Orang Islam tidak demikian, ibu luar biasa. Bagaimana Islam mengajarkan seorang sayang kepada ibu. Oleh karenanya, maksud saya Islam ini indah. Bagaimana karunia Allah sangat luar biasa. Nikmat hidayah, nikmat Islam. Seorang ingat ini semua maka dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian as-sabi' yang ketujuh, wa huwa min a'jabiha, dan kata Ibnu Qayyim yang paling baik, yang paling menakjubkan dalam mendatangkan cinta kepada Allah, inkisarul qalbi bi kulliyatihi baina yadayillahi ta'ala. Itu benar-benar menghancurkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan hati seluruhnya, tidak ada kesombongan sama sekali. Benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya didapatkan oleh orang yang berdosa kemudian dia bertobat. Kalau dia bertobat, hati dia benar-benar hancur, benar-benar dia serahkan segala urusannya kepada Allah, benar-benar dia menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena taubat itu perkara yang sangat dicintai oleh Allah, karena orang yang bertobat sering muncul hatinya seperti itu. Dan ini yang paling mudah untuk meraih kecintaan Allah, makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang suka apa? Bertobat. Yang tobat yang sungguhnya. Kemudian kata beliau as-samin, yang ke-8, al-khalwatu bihi waqtan nuzulil ilahi. Berdua-duaan dengan Allah tatkala di waktu turunnya Allah ke langit dunia, itu sepertiga malam yang terakhir. Limunajatihi wa tilawati kalamihi, untuk bermunajat kepada Allah dan baca firman-firman-Nya. Wal wuqufu bil qalbi wa ta'addubi bi adabil ubudiyah baina yadayhi, untuk berdiri dan beradab di hadapan Allah dalam salat dengan adab peribadatan kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khatama dzalika bil istighfar wa taubah. Kemudian setelah salat beristighfar dan bertobat. Ini sangat mudah menjadikan Allah cinta sama antum.
Kenapa? Tatkala antum bangun di sepertiga malam terakhir, antum banyak pengorbanan. Ya, pengorbanan melawan rasa ngantuk luar biasa. Ya. Ngantuk ya. Lagi ngantuk-ngantuknya, tahu-tahu alarm bunyi. Tet. Aduh. Matikan tidur lagi. Nah, sudah, antum kalah berarti. Supaya antum enggak kalah, antum taruh alarm sana di atas lemari. Yang perlu manjat kalau gitu. Udah, bangun. Aduh, enggak bisa tidur lagi. Kenapa? Untuk matikan alarm harus manjat misalnya. Intinya ngelawan itu luar biasa. Ngantuk tuh buka lagi sudah. Ingin sholat malam. Kemudian antum wudu, antum kemudian sholat luar. Allah tahu pengorbanan semua. Semua yang antum lakukan dari awal, persiapan nyalakan alarm, menjauhkan alarm di tempat antum, antum bangun semua Allah tahu itu pengorbanan. Terutama di malam tersebut, sepertiga malam terakhir Allah sedang turun ke langit dunia dan Allah sedang mencari hamba-hambanya. Hal min da'in fa astajiba lahu. Hal min sa'il fa utiya su'ala, hal min astaghfirna faghfirlah. Katalah, adakah hambaku yang dia meminta berdoa maka aku kabulkan doanya? Apakah ada hambaku yang dia beristighfar aku akan ampuni dosa-dosanya? Apakah ada hambaku yang dia meminta maka aku kabulkan permintaannya? Perhatikan pada malam tersebut sepertiga malam terakhir, ternyata Allah sedang mencari hamba-hambanya. Saatnya anda cari muka untuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar orang tidur, istri tidur biarin aja. Istri pertama tidur, istri kedua tidur biarin aja. Ente bangun. Jadi antum bangun salat malam. Salat malam itu baca Al-Quran dengan beradab di hadapan Allah. Fokus, enggak ada yang lihat, enggak ada yang nilai. Enggak usah gaya-gaya pakai macam-macam, pakai inilah, pakai anulah. Santai aja sudah, ente berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak usah pasang apa namanya? HP lagi live. Live salat malam. Baca Quran sambil di live, mau 7 irama enggak perlu. Ente mau 100 irama yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat luar biasa. Cari muka di hadapan Allah. Kita terlalu sering cari muka sama manusia. Saatnya kita bangun cari muka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka Allah tentu melihat kita. Akan melihat kita dengan pandangan khusus. Dan Allah akan mencintai kita kalau kita berkhalwat di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang ke-9, mujalasatul muhibbin as-sadiqin. Duduk dengan orang-orang yang mereka orang-orang yang soleha, orang-orang yang soleh. Ibu-ibu pada wanita-wanita soleha, laki-laki terhadap orang-orang soleh yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang-orang yang kita duduk sama mereka menambah iman kita. Waltiqatu atayibi thamarati kalamihim kama yantaqi atayiba thamar, dan berusaha mengambil manfaat dari pembicaraan mereka, faedah dari nasihat-nasihat mereka. Sebagaimana seorang tatkala dia panen, dia pilih buah-buah yang bagus dari antara buah-buah yang tidak bagus. Wala tatakallam illa idza tarajjahat maslahatul kalam wa alimta anna fihi mazidan li halik wa manfaatan li ghairik. Dan mereka itu tidak berbicara kecuali, dan tidaklah engkau berbicara kecuali dengan yang bermanfaat, yang bermanfaat bagimu atau manfaat bagi orang lain. Ini cara agar kita bisa dicintai oleh Allah, yaitu kita duduk sama orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang kita lihat iman mereka, ada ketulusan dalam kata-kata mereka, ya, ada keimanan dalam diri mereka. Kita berusaha duduk sama mereka, mengambil faedah dari mereka, ya. Karena sahabat itu sangat penting, ya. As-sahibu sahib, kata penyair bahwasanya sahabat itu sangat menggeret. Kalau kita bergaul dengan orang yang saleh, kita mudah terbawa kepada kesolehan mereka. Yang ke-10, muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla. Ini zaman sekarang sangat penting, itu menjauhi segala sebab yang bisa menghalangi hatimu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksiat, pandangan haram, pendengaran haram, ucapan haram. Ini yang bisa mengotori hati kita, menghalangi kita dari mencintai Allah atau menghalangi kita dari dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, orang kalau sudah sibuk dengan musik-musik, bagaimana dia mau sibuk baca Al-Quran? Setiap dia duduk sedikit, mulai nyanyi yang dia keluarkan. Ya. Saya enggak saya bicara tentang diri saya sendiri. Saya hafal beberapa nasyid dan saya suka nasyid. Tapi kalau saya sering nasyid, terkadang saya lebih suka nasyid daripada baca Quran. Saya bicara tentang diri saya sendiri. Nasyid boleh, dalam Islam boleh, tapi tidak boleh kebanyakan. Karena kalau bisa banyak, dia bisa mendominasi apa? Al-Quran. Sehingga akhirnya orang sedikit ada waktu senggang yang dia ucapkan apa? Nasyid.
Sehingga kelezatan baca Quran hilang dari dirinya. Kelezatan Al-Quran hilang dari dirinya. Itu baru nasyid tanpa musik, apalagi dengan dangdutan. Teng-tekinya. Repot gimana ente mau hafal Quran murojaah, semudah tekinya itu yang dia. Repot. Karena hal-hal yang bisa mengalihkan anta dari Allah jauhi. Terutama sekarang HP. Banyak hal yang membuat Allah tidak cinta kepada kita. Banyak hal yang membuat rasa cinta kita kepada Allah putus, hilang. Gara-gara apa yang kita lihat. Maksiat yang kita lihat, ya. Aurat wanita yang terbuka, ya. Berita-berita yang isinya ghibah dan namimah, ya. Hal yang tidak penting, berita-berita artis. Ya. Hati kita dipenuhi dengan pengin tahu berita si fulan, si fulanah bagaimana. Apa faedahnya? Nanti waktu sudah kurang, Anda waktu sudah kurang untuk bekerja, terus sisa waktu untuk melihat hal yang kurang bermanfaat. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha untuk menjaga dirinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Fa min hadhihi al-asbab al-'asharah wasala al-muhibbuna ila manazil mahabbah." Dari 10 sebab ini, maka orang yang mencintai akan sampai pada derajat cinta. Wa dakhalu 'alal habib, dan dia akan bisa bertemu dengan yang dia cintai. Wa milaku dzalika kulli amran, dan untuk bisa melakukan ini semua adalah 2 perkara. Intinya 2 perkara kesimpulannya. Istidadur ruhi li hadzal sya'n, persiapan jiwa untuk melakukan 10 sebab ini. Wan fitahu ainil basirah, dan terbuka mata hati. Jadi perlu persiapan. Apa yang saya sampaikan ini 10. Kalau antum tidak persiapkan diri antum untuk melakukannya, enggak akan antum lakukan. Tapi kalau antum niatkan, pelajari dengan baik, saya niatkan agar mencintai Allah dan saya niatkan agar dicintai oleh Allah, maka antum bisa meraihnya. Ya. Oleh karena kalau orang sudah dicintai oleh Allah, maka dia adalah hamba yang sangat mulia. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah 2 orang. Yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad SAW, kedua adalah Ibrahim alaihissalam, yang keduanya diberi gelar Khalilur Rahman. Ya. Kata Allah tentang Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Nabi SAW berkata, Inna Allah attakhadani khalilan, kama attakhada Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah telah menjadikan aku kasih Allah, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Demikian para hadirin, kajian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuballighuni ila hubbik. Artinya, ya Allah, aku mencintai, aku memohon kepada Engkau rasa cinta kepadamu, dan juga aku mohon kepada Engkau mencintai semua yang Kau cintai, ya, dan aku mohon kepada Engkau mencintai semua amalan yang bisa menyampaikan aku kepada rasa cinta kepadamu, ya. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuballighuna ila hubbik. Wallahu ta'ala alam.